Kalimantan Timur merupakan provinsi besar dengan Samarinda sebagai ibu kota. Kalimantan Timur memiliki kota besar lain, seperti Balikpapan yang dikenal dengan sebutan kota minyak. Pendidikan dan kesehatan sangat diutamakan di kota ini. Namun, ada sisi lain yang belum diketahui masyarakat luas, yaitu organisasi pertama yang mengenal penderita Down syndrome. Saya berpikir ini seharusnya ada perkumpulan, ada persatuan orang tua Down syndrome. Mengapa? Dengan melakukan sebuah perkumpulan, bertemu dengan orang-orang tua sesama Down syndrome, ada informasi-informasi yang bisa dibagi kepada orang tua dan saling mendukung dan saling menguatkan. Untuk itu penting sekali memiliki sebuah organisasi di mana orang tua Down syndrome bisa berkumpul. Dan seluruh masyarakat, kami juga berharap kondisi stigma yang bisa diubah, karena kondisi yang ada di lapangan, ketika seseorang melihat atau bertemu dengan anak Down syndrome di tempat umum, biasanya yang mereka lakukan adalah diam, memandang anak Down syndrome dari atas kepala sampai ke bawah, naik lagi ke atas, seolah-olah melihat sesuatu sosok yang aneh, asing, dan tidak biasa. Stigma masyarakat yang seperti ini ingin sekali kami ubah, bahwa Down syndrome itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada keluarga siapa saja. Hari ini, anak Down syndrome dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada keluarga kami. Kami tidak tahu dan kami tidak berharap. Mungkin saja suatu saat nanti anak Down syndrome itu dititipkan kepada keluarga Anda, keluarga semuanya. Walaupun tidak kami inginkan, jika saat itu terjadi, datanglah kepada kami, kita bangun bersama-sama keluarga kita dengan semangat untuk mendidik anak-anak kita lebih baik. Pentingnya mengubah mindset masyarakat mengenai penderita Down syndrome agar tidak lagi adanya diskriminasi masyarakat. Memiliki kemiripan pada sejumlah penderita membuat Down syndrome juga disebut sindrom seribu wajah. Down syndrome adalah sebuah kondisi di mana seorang anak mengalami kelainan kromosom sejak dari dalam kandungan. Seseorang biasanya memiliki 46 kromosom, itu untuk orang normal. Tapi khusus untuk anak-anak Down syndrome, dia memiliki 47 kromosom. Ada satu tambahan kromosom ekstra pada kromosom nomor 21. Dengan adanya kelainan kromosom ini, pertumbuhan dari anak Down syndrome menjadi berbeda. Dia agak lebih lambat dan sedikit terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Anak-anak Down syndrome memiliki ciri-ciri khusus, ya. Biasanya kita melihat perbedaan anak-anak Down syndrome itu ciri-ciri yang nampak pada ciri-ciri wajah. Dia memiliki wajah yang berbeda. Orang lebih mengenalnya seperti kebanyakan wajah dari bangsa mongoloid dengan mata yang agak sedikit sipit di bagian ujung mata luar, jarak mata yang agak sedikit melebar dibandingkan dengan mata normal, hidung yang kecil, bentuk bibir atau mulut yang kecil. Di bagian-bagian tertentu lainnya kita juga bisa melihat ciri spesifik anak-anak Down syndrome, yaitu garis datar pada telapak tangannya. Juga ada ciri lain, yaitu di bagian kakinya antara jempol dan telunjuk yang di kaki itu agak ada jarak yang cukup lebar. Dari situ sebenarnya kita bisa memahami bahwa seseorang anak yang lahir itu normal atau Down syndrome dapat terlihat dari perbedaan itu. Ada hal yang lebih istimewa lagi dari anak-anak Down syndrome adalah biasanya anak-anak Down syndrome itu tidak lahir dengan keadaan yang biasa karena dia membawa penyakit-penyakit bawaan. Kebanyakan dari anak-anak Down syndrome itu memiliki kelainan jantung, ada kebocoran jantung di sana-sini. Juga memiliki kelemahan otot. Sehingga anak-anak Down syndrome terlihat sekali lebih terlambat dalam melakukan aktivitas dibandingkan dengan anak-anak normal. Pada anak-anak normal lainnya dia sudah tengkurap atau berbalik badan pada usia 5 bulan, 6 bulan. Anak-anak Down syndrome belum tentu bisa karena dia masih memiliki otot yang lemah. Dan seterusnya sampai dengan dia beranjak besar, beranjak dewasa, dia akan memiliki banyak keterlambatan dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Ada yang bertanya sampai saat ini, mengapa seorang anak bisa dilahirkan dengan Down syndrome?
Sampai detik ini, beberapa penelitian sudah dilakukan, belum ada satupun bukti ilmiah yang dapat menjelaskan mengapa seorang anak bisa dilahirkan dengan kondisi Down syndrome. Ya. Tapi penelitian bisa membuktikan bahwa sebagian besar seseorang yang lahir dengan Down syndrome biasanya dilahirkan oleh ibu yang usia kandungan kehamilannya adalah 34 tahun ke atas. Jadi, apabila seorang ibu hamil di usia 34 tahun ke atas, besar kemungkinan anaknya mengalami Down syndrome. Walaupun tidak menutup kemungkinan seorang ibu yang baru pertama kali hamil atau baru pertama kali melahirkan di usia muda, anaknya pun bisa lahir dengan kondisi Down syndrome. Ketika saya dan istri mengetahui anak kami adalah anak yang Down syndrome, perubahan mental terbesar terjadi pada istri saya. Saya melihat istri saya cukup terpukul, shock ya, karena tidak tahu apa itu Down syndrome, harus berbuat apa, harus bagaimana membesarkan seorang anak Down syndrome. Pertama kali kami mengetahui anak kami menderita Down syndrome adalah beberapa hari setelah anak ketiga itu dilahirkan. Dokter memberitahukan kepada istri saya. Istri saya pada saat mengetahui hal itu masih senyum-senyum saja karena kita tidak tahu apa itu Down syndrome. Kemudian setelah kami mencoba mencari tahu apa itu Down syndrome lebih detail dengan menggunakan buku, internet, dan lain sebagainya, tiba-tiba kami terdiam karena ini bukan hal yang sederhana. Anak Down syndrome adalah anak yang betul-betul istimewa. Ketika orang lain memiliki anak dalam kandungan, orang tuanya mungkin sudah akan membuat planning-planning besar dalam hidupnya. Misalnya, anak saya nanti akan sekolah di sini, sekolah di situ, akan menjadi ini dan menjadi itu, memiliki cita-cita yang besar. Tapi ketika dia sudah tahu bahwa anaknya Down syndrome, cita-cita besar itu harus dipupus semuanya. Semuanya harus dicoret satu persatu. Kenapa? Karena target yang berubah. Target ketika memiliki anak Down syndrome adalah membuat anak Down syndrome menjadi mandiri, bisa melakukan segala sesuatu sendiri untuk kehidupannya dia kelak besar nanti. Ya, perkenalkan, ini adalah keluarga saya, istri saya namanya Kiki, kemudian anak pertama saya Kayla, ini anak kedua namanya Hafiza, dan ini yang ketiga namanya Sultan Zaki. Sebuah keluarga yang harmonis tidak pernah membayangkan seorang anak Down syndrome lahir di kehidupan mereka. Namun, lahirnya seorang anak Down syndrome tidak menurunkan keharmonisan. Perasaan saya waktu diberitahu anak saya itu menderita Down syndrome, ya sedih, kecewa, bingung karena kedua anak saya sebelumnya itu sehat walafiat, normal. Terus tiba-tiba saya dapat berita seperti itu, shock iya, kalut iya, menghukum tidak, tapi mencoba mereview selama kehamilan itu apa yang terjadi pada saya, kesalahan apa yang terjadi, mencoba flashback apa ada kesalahan apa yang saya lakukan ketika hamil yang bisa berpengaruh kepada anak saya. Bingung, yang pasti bingung banget karena saya sebelumnya tidak tahu apa itu Down syndrome. Terlebih ketika mencoba browsing, yang saya dapat dari Google itu banyak kelemahannya dibandingkan dengan keunggulannya anak-anak itu. Jadi saya rasa takut masa depan anak saya itu bagaimana. Tapi ya itulah, ketika saya mencoba bercerita kepada suami, ternyata reaksi suami saya tuh jauh lebih bisa menerima, ikhlas. Terus dia memberikan sudut pandang ke saya bahwa ini bukan musibah, tapi ini suatu mujizat ya.
ya anugerah dari Allah. Jadi kita berusaha ngambil sisi positifnya bahwa anak kita ini pasti punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Jadi ya sudah, kita mencoba menerima keadaan, lalu mengumpulkan, mencari tahu bagaimana cara membesarkan anak Down syndrome supaya mereka itu kehidupannya jadi lebih baik, tidak meratapi nasib yang penting itu dulu. Ya, inilah Sultan Zangki Al-Ayyubi, anak ketiga kami. Seperti yang kami terangkan sebelumnya bahwa Down syndrome itu memiliki ciri-ciri fisik ya. Seperti kita lihat pada bentuk mata, ini membentuk mongoloid. Kita lihat agak sipit di bagian ujungnya. Kemudian jarak antara kedua belah matanya ada jarak yang cukup jauh. Kemudian bagian hidung dan mulutnya agak lebih kecil. Kita juga bisa lihat di garis tangannya sini. Kita lihat garis tangannya lurus. Ya, kalau garis tangan lurus seperti memang salah satu ciri bahwa dia adalah anak Down syndrome. Dan kita lihat kakinya ini cenderung lebih terbuka seperti ini dibandingkan dengan anak-anak lain yang biasa lurus ya. Dia cenderung membuka seperti itu. Ini ciri-ciri sederhana yang bisa kita lihat langsung dan kita langsung bisa mengenali bahwa dia adalah anak Down syndrome. Jadi saran saya kalau ada orang tua baru yang menerima berita memiliki anak Down syndrome, itu kalau memang sedih itu hal yang wajar karena saya sendiri juga mengalami seperti itu. Tapi tolong jangan biarkan kesedihannya berlarut-larut, karena anak Down syndrome itu sendiri sebenarnya membutuhkan yang paling utama dari mereka itu adalah cinta kasihnya kita sebagai orang tua, sebagai bentuk support kita terhadap mereka. Itu yang paling penting. Jadi berbesar hati itu yang pertama. Terus bersyukur juga karena setiap anak itu kan dilahirkan sebagai anugerah, bukan sebagai malapetaka. Jadi bersyukur. Yang berikutnya berusaha untuk mengejar ketertinggalan anak kita, jadi mencari tahu apa yang kekurangan yang terjadi pada kekurangan anak kita dan berusaha untuk mencari cara supaya hal tersebut tidak menjadi keterlambatan untuk mereka ke depannya. Jadi supaya mereka juga bisa tumbuh dan kembang seperti anak normal lainnya. Keadaan bukan hal yang memaksa orang tua untuk menyesali memiliki anak Down syndrome, melainkan berbahagia bahwa ini adalah sebuah anugerah. Harapan saya dua yang paling kuat saat ini adalah yang pertama, bagi orang tua yang memiliki anak Down syndrome agar mereka mau dengan bangga menerima anak-anaknya. Kemudian yang kedua, bagi orang awam yang tidak memiliki anak Down syndrome, memiliki keperhatian dan kepedulian terhadap mereka yang keluarganya dititipi amanah seorang anak Down syndrome. Ketika kedua hal ini bisa dicapai di masyarakat, tentu kami akan merasakan hal yang istimewa. Anak Down syndrome tidak ingin dianggap spesial, tapi anak Down syndrome cukup diberi kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya. Ya, ini hal yang sangat menyedihkan saya ketika saya mendengar berita bahwa ada orang tua yang tidak mau mengakui bahwa anaknya adalah anak Down syndrome, memperlakukan anaknya tidak sebagaimana mestinya. Dan hal yang seperti ini harus kita hindari. Mengedukasi orang tua, merangkul mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa anak-anak Down syndrome ini perlu diperlakukan sebagaimana selayaknya seorang anak pada umumnya penting. Maka saya berharap kepada siapapun, terutama bagi orang tua yang memiliki anak Down syndrome, terimalah anak Down syndrome itu dengan penuh cinta. Membesarkan anak Down syndrome ini perlu ilmu, dan ilmunya itu cukup banyak ya. Anak saya sendiri baru berusia 6 bulan, jadi saya masih belum bisa banyak berbagi tentang tips bagaimana membesarkan anak-anak Down syndrome. Tapi yang pasti banyak orang tua di luar sana yang sudah sukses mendidik anaknya hingga mandiri. Namun ingat, ini adalah titipan yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada kita yang harus kita
didik bersama-sama dengan penuh tanggung jawab dan kecintaan biasa. Ini pesan yang ingin saya tekankan kepada orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Bahwa pertama tidak perlu malu memiliki anak Down syndrome, karena itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terimalah. Bayangkan bagaimana perasaan si anak yang lahir dengan hati yang bersih sebagai bentuk titipan dari Yang Maha Kuasa, lalu kita sebagai orang tuanya tidak menerimanya. Kalau kita orang tua saja tidak mau menerima, bagaimana lingkungan sekitar mau menerima? Terimalah anak Down syndrome dan kita besarkan bersama-sama. Pemahaman orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk tidak menjauhi dan takut terhadap penderita Down syndrome, melainkan perlu disyukuri bahwa hidup ini sangatlah adil.